identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, desain inovasi pembelajaran. Yang keempat, artefak pembelajaran. Yang kelima, rencana tindak lanjut. Dan yang keenam, paradigma makna guru. Baik, saya akan masuk ke poin yang pertama tadi, identifikasi diri. Di sini visi saya untuk pendidikan Indonesia yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter. Nah, sumber daya manusia yang berkarakter di sini sumber daya manusia yang tidak hanya mempunyai kecakapan akademik dan keterampilan bekerja, akan tetapi harus menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, rasa empati, dan kerjasama, dan tentunya cinta terhadap tanah air. Dan untuk visi saya sebagai calon guru di sini yaitu menjadi pendidik yang berakhlak, berbudaya, dan kreatif. Dari visi yang ini saya menggarisbawahi berakhlak, berbudaya, dan kreatif. Dari ketiga ini, yang tentunya dari berakhlak membentuk hati, berbudaya membentuk jati diri, dan kreatif membentuk kreativitas inovasi. Adapun untuk hal yang dilakukan untuk mencapai visi yang tadi saya buat, yang pertama yaitu ikut pendidikan profesi guru sebagai bekal jadi pendidik yang kompeten. Yang alhamdulillah saat ini saya sudah melangkah pada tahap mengikuti pendidikan profesi guru ini. Yang kedua yaitu terus belajar dan berkembang lewat latihan, seminar, dan juga membaca. Kegiatan terus belajar dan berkembang ini selalu saya aplikasikan di dalam keseharian saya, baik dari saya pengalaman PPL 1 dan PPL 2. Yang ketiga, berbagi dan aktif di komunitas. Di sini di dalam keseharian dalam mengikuti PPG ini, saya juga sering bertukar ide dan pengalaman baik dengan teman sejawat sesama mahasiswa maupun dengan guru PAMO yang ada di sekolah tempat kami PPL. Yang keempat itu melek teknologi. Tentunya sebagai seorang calon guru yang profesional harus bisa menggunakan teknologi agar pembelajaran lebih menarik. Yang kelima yaitu tanamkan akhlak dan budaya sesuai dengan visi saya yang di awal tadi, agar bisa membantu siswa menjadi cerdas dan berkarakter. Di slide selanjutnya ini review pengalaman belajar mata kuliah yang saya pilih itu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Dan saya di sini memilih topik 1 yaitu kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic social and emotional learning atau yang disingkat dengan KASEL. Nah, dari topik 1 ini menurut saya sangat relevan dengan konsep pembelajaran penerapan sosial emosional berdasarkan kerangka KASEL yang tadi, yang mencakup kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena pendidikan sosial emosional ini sangat penting membekali anak dengan keterampilan untuk mengatasi tantangan, memecahkan masalah, dan membentuk karakter yang baik. Hal ini diperkuat oleh teori dari Daniel Goleman yang memperkenalkan konsep emotional intelligence atau yang disebut kecerdasan emosional sebagai faktor penentu utama keberhasilan seseorang, bahkan lebih penting daripada IQ. Goleman juga menekankan bahwa anak yang mampu mengenali, memahami, dan mengelola emosinya akan lebih sukses dalam kehidupan sosial dan akademik.
selain itu, saya juga mengambil teori dari Lev Vygotsky, yaitu proses pembelajaran selalu bersifat sosial dan interaktif. Melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial dan regulasi diri. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini refleksi pengalaman belajar selama di PPG calon guru. Tepatnya saat saya PPL 2. Nah, selama mengikuti PPL 2 ini, saya menemukan permasalahan sosial emosional pada peserta di pada saat siklus 1 dan 2. Saya mendapatkan kasus yang bahwa anak-anak itu tidak mau dikelompokkan oleh guru, kemudian sulit bekerja sama dan saling lempar tanggung jawab. Yang ketiga, kurang empati terhadap teman. Dan yang keempat itu mudah kehilangan fokus karena faktor internal maupun eksternal dari siswa tersebut. Padahal beberapa dari mereka punya potensi akademik yang tinggi. Dan dari siklus 1 dan 2 ini, saya menyadari bahwa kelas yang nyaman harus dimulai dari membangun kondisi emosional siswa. Adapun tindakan yang saya lakukan, saya mencoba untuk menerapkannya pada siklus 3 dan 4. Saya mulai menerapkan pendekatan sosial emosional yang berdasarkan permasalahan yang di atas, dan saya mencoba untuk mengenali mereka lebih dalam dengan cara berdiskusi ringan dan juga mengamati dari proyek mereka. Adapun yang hasilnya ini pada siklus 4 sudah terlihat siswa sudah mulai bekerja sama dan lebih terbuka di dalam bekerja kelompok sebagainya. Dan juga untuk yang siswa yang kehilangan fokus, di siklus 4 ini sudah terlihat tenang dan dalam pembelajaran, sudah mulai fokus dan tenang dalam pembelajaran. Dan di dalam pendekatan ini juga saya menggabungkan pendekatan sosial emosional dengan pendekatan tutory responsible teaching atau ITT untuk menghargai keragaman siswa. Baik, untuk di slide selanjutnya di sini adapun analisis awal saya latar belakang peserta didik yang beragam. Tentunya di lingkungan sekolah itu memiliki latar belakang peserta didik yang beragam, baik dari budaya, sosial ekonomi, agama, bahasa, dan bahkan kebiasaan mereka di dalam pembelajaran. Dan di sini keberagaman itu merupakan kekayaan, akan tetapi di dalam pembelajaran keberagaman itu merupakan sebuah tantangan. Nah, di sini saya mencoba mengkaitkannya dengan kerangka Kasel tadi, kolaboratif for education, social and emotional learning. Yang pertama itu kesadaran diri. Di sini saya mencoba untuk mereka mengenali emosi mereka, dan yang kedua itu pengelolaan diri. Adapun untuk pengelolaan diri ini mereka ditumpukan rasa untuk mengelola emosi mereka. Yang ketiga, kesadaran sosial. Di sini saya mencoba menumbuhkan rasa empati mereka terhadap rekan-rekannya, rekan-rekan sesama siswa. Yang keempat, keterampilan berelasi, yang tentunya ini untuk mengembangkan komunikasi mereka antar sesama siswa. Yang terakhir itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun desain inovasi saya yang saya terapkan di dalam pembelajaran ada 4 poin. Yang pertama, self awareness dan social awareness. Yang tadi karena modul ajar yang saya buat ini, saya metodenya saya gabungkan dengan CRT tadi yang berdasarkan budaya.
Jadi saya mencoba untuk menyadarkan mereka tentang identitas budaya dan pemahaman dampak budaya terhadap komunitas. Dan di sini yang kedua yaitu ice breaking, yang tujuannya itu untuk mencairkan suasana dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu teknik mindfulness sederhana, hangatkan wajah, tenangkan pikiran. Yang ini membantu siswa menenangkan diri dan mengembalikan fokus. Adapun untuk teknik mindfulness ini tidak terlalu sering saya gunakan, hanya saya gunakan ketika keadaan memang tidak bisa dikondisikan seperti pada umumnya. Jadi saya harus menggunakan teknik ini. Yang terakhir itu program literasi emosional. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman emosi yang dirasakan dapat dilakukan melalui berbagai cara sederhana yang diselipkan pada saat proses pembelajaran. Untuk di slide selanjutnya ini ada artefak refleksi. Di dalamnya memuat koneksi antar materi, aksi nyata berupa video yang saya terapkan tadi, desain inovasinya, dan juga saya melampirkan modul ajar. Di slide selanjutnya ini rencana tindak lanjut saya. Yang pertama itu komitmen pada pengembangan diri. Nah, di sini sebagai seorang calon guru yang profesional, sudah seharusnya saya terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman, siap menjadi guru yang adaptif dan relevan. Yang poin keduanya, membangun hubungan yang empatik. Nah, di sini sebagai seorang calon guru yang profesional juga, saya harus memiliki kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat, menjadi pendengar yang aktif dan memahami kebutuhan siswa, mendukung potensi terbaik setiap peserta didik. Jadi poin yang ketiga itu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sebagai guru, sebagai pendidik, kita tidak hanya mengajarkan yang akademik, akan tetapi kita juga harus dituntut untuk membangun suasana kelas yang aman, inklusif, dan menyenangkan, menjamin semua siswa merasa dihargai dan diterima, dan mendorong semangat belajar dan perkembangan karakter siswa. Selanjutnya itu paradigma makna guru. Nah, di sini paradigma guru, guru memiliki peran penting dalam mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, karakter yang baik, serta kemampuan mengelola emosi siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dan sebagai teladan, guru juga bertanggung jawab memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik agar terus semangat belajar dan berusaha meraih cita-cita selaras dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdasarkan riset juga Bu di lapangan, ada beberapa kasus yang saya temukan, baik dari yang kita sekolah dasar menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Di sini kebanyakan siswa ini lebih gemar untuk belajar. Akademiknya ini lebih apa namanya? Akademiknya itu lebih tinggi. Akan tetapi dari segi sosialnya dia agak kurang. Jadi ada beberapa kesempatan, karena itu merupakan teman saya juga sendiri, mereka tuh memiliki tekanan tersendiri dikarenakan kegagalan di dalam sistem akademiknya, karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan tidak suka bertukar pikiran dengan teman-temannya. Jadi hal ini menjadi momok tersendiri bagi dia ketika dia gagal. Dan juga ketika dia berhasil, itu juga sama, tidak memiliki rasa empati sedikit pun terhadap temannya, malah dia lebih meninggalkan jauh temannya. Tidak berempati itu maksudnya bagaimana? Dia dapat sesuatu, dia achievementnya lebih baik daripada teman-teman lainnya. Kemudian dia tidak berempati, tidak berempati itu maksudnya yang seperti apa? Kalau di dalam pembelajaran dia lebih begini Bu, dia mempunyai kelebihan, sedangkan temannya tidak mempunyai kelebihan. Dia itu tidak mau membantu temannya seperti itu. Tidak mau membantu belajar, ke rekannya yang kesulitan. Iya. Ya. Oke, emotional intelligence itu lebih strong atau lebih kuat daripada intellectual intelligence. Sangat setuju dan berdasarkan pendapat Anda dari kasus ya. Baik. Berikutnya di refleksi pengalaman belajar. Refleksi pengalaman belajar permasalahan sosial emosional pada peserta didik. Ini seperti berkaca pada diri sendiri saat mengerjakan tugas kelompok ini ya. Tidak mau dikelompokkan dulu, kalau mahasiswa itu mau ya dikelompokkan dosen malah lebih ringan. Lebih ringan aja itu aja yang ngomongin kami. Kemudian sulit bekerja sama, saling lempar tanggung jawab. Kurang empati dengan teman sendiri, mudah kehilangan fokus karena kelas panas dan suasana tidak nyaman dijadikan fasilitas. Dari permasalahan ini tindakan yang dilakukan itu menjelaskan pentingnya kelompok yang beragam, tidak mau dikelompokkan oleh guru. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah menjelaskan pentingnya kelompok yang beragam. Ini berhasil tidak? Memberikan pemahaman tidak? Berhasil. Berhasil. Ya. Akhirnya mau. Akhirnya mau. Tapi sambil permen nggak? Awalnya tuh kan saya melihat di lapangan ya, ketika saya bentuk kelompok tuh mereka ada yang nangis apa sebagainya gitu Bu. Kelas berapa? Kelas 5 itu. Kelas Nah, pakai nangis segala iya macam. ada istilah nangis dan sebagainya. Jadi saya mencoba mendekatinya secara personal, itu deh, menjelaskannya perihal pengelompokan itu. Bisa dibuka tuh sama anak. Bisa ya. Kemudian mereka sudah bekerja sama dan saling menyimak tanggung jawab. Tindakannya, tindakan melatih empati. Apa gimana ini? Konkretnya seperti apa melatih empati dan kerjasama lintas pertemanan? Untuk lebih konkretnya, saya
pelakunya ini yang menjelaskan bahwa di dalam kelompok itu kita harus mempunyai rasa empati terhadap teman kita, baik yang pemahaman yang kurang di dalam tugas yang saya berikan ini, untuk mereka membantu membimbingnya, dan juga karena di dalam kelompok itu biasanya yang lebih paham dengan materi ini itu lebih banyak mengambil alih seperti itu. Pendekatannya personal semua. Iya, karena kan saya menggunakan PBL itu, jadi saya mencoba mengamati dari setiap kelompok ini. Jadi ketika mereka ada mendapati masalah seperti ini, saya mencoba menaikkan mereka apa masalahnya, terus saya mencoba memberikan saran kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak itu sering hilang fokus, ya hilang fokus karena kelasnya panas. Oke, ini adalah terkait dengan kelas. Penyelesaiannya ice breaking, makin panas banget. Karena dia main, lagi pas lagi tak fokus deh. Kemudian latihan mindfulness, bagaimana ini latihan mindfulness ini apa Pak? Dikarenakan kemarin saya masuk di saat jam terakhir nih, jam siang. Mereka kan sudah habis istirahat kedua nih, jadi habis main di luar, masih dibawa ke dalam kelas tuh suasananya makin tambah panas bagi mereka yang baru habis main. Nah di sini saya melihat ketika saya memberikan materi pembelajaran, mereka sudah mulai tidak fokus, ada yang ngantuk dan sebagainya. Jadi saya mencoba membangkitkan lagi nih motivasi belajar mereka dengan melatih fokus mereka bermain speaking, teknik mindfulness tadi, itu menggosokkan tangan, habis itu diselipkan ke pipi sambil menghirup udara sambil menenangkan ini, untuk menyadarkan mereka kembali gitu. Mindfulness itu kalau dipakai dalam bahasa lokal kita apa mindfulness? Itu kita harus temukan padanannya dalam bahasa kita kan. Ya secara global mungkin ya istilahnya mindfulness. Tapi dalam bahasa lokal kita, bahasa Indonesia, apa ini Seperti kalau saya mengartikan itu seperti penyegaran diri terhadap individu serta dia. bagaimana konsep itu diterapkan? Konsep ini saya terapkan seperti berdasarkan kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan di lapangan. Kalau kondisi pagi biasanya kalau anak-anak sudah fokus nih, saya tidak akan menggunakan teknik ini. Akan tetapi kalau sudah masuk ke jam siang, ini kan sudah mulai ada hal-hal yang tidak terduga di dalam pembelajaran, jadi saya menggunakan Ini diterapkan mesra yang tadi dimakan. Dari saya, karena tidak lagi pengembangan diri, harus diingat ada perempuan untuk terus mengembangkan diri, memilih profesi ini dulu bukan langsung profesi yang mungkin di Indonesia, ya, kembangkan dan
Baik Bu, izin saya untuk menjawabnya. Karena di dalam pembelajaran saya yang siklus 3 dan 4 ini, saya menggunakan modul yang mengintegrasikan PSE dan CRT di dalamnya. Karena CRT ini berbasis budaya, jadi di dalam kelas itu mereka berbeda-beda budaya. Tentu itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Jadi saya mencoba untuk memasukkan untuk menjadarkan mereka dengan self awareness dan social awareness ini dengan identitas budaya mereka. Dan juga selain dari sisi budayanya, dari sisi agama, mereka ada yang selain Muslim, ada juga yang non-Muslim. Saya juga menyadarkan mereka tentang bagaimana caranya di awal pembelajaran itu untuk selalu berdoa, dan di penutup ada juga berdoa sebagai bentuk rasa syukur atas pembelajaran yang telah mereka terima. Dan untuk yang poin yang kedua yaitu ice breaking, hari ini tidak semata-mata di dalam pembelajaran saya menggunakannya hanya di saat membutuhkan. Misalnya mereka sudah mulai kehilangan fokus dan sudah mulai gerah dan mengantuk apa dan sebagainya. Nah, hal ice break ini baru saya gunakan. Yang poin ketiga saat ini tadi teknik mindfulness ini sama dengan perlakuannya seperti ice breaking. Saya gunakan ketika saya membutuhkannya dan siswa dengan keadaan siswa yang seperti itu. Dan di program literasi emosional ini saya mencoba mengimplementasikannya di dalam proses pembelajaran, baik dari awal saat diskusi dan juga refleksi sesama terhadap hasil pembelajaran. Nah, di sini saya mencoba menyelipkannya dari poin yang Kasel tadi itu, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan empati, dan juga yang melatih mereka untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab tadi. Untuk SBG ini sendiri, apa hanya SBG itu aja atau contoh-contoh SBG? Contoh biar Kalau biar tendang. Contoh SBG biasa yang dikasihkan. yang dikasihkan kan seperti tepuk semangat itu. Tepuk semangat Tepuk yang semangat. legend. Dan juga ada tepuk fokus. Iya. Kalau untuk memberikan apresiasi kepada mereka, saya ada tepuk wow, kasih wow ya. Iya. Semangat. Alhamdulillah semangat. Ada yang request nggak? Misalnya, Pak besok itu belajar gini lagi ya, ada nggak? Ada ibu. Berarti berhasil ya Pak. Ya. Nah kemudian yang di aspek yang pertama itu yang sosial itu, ya, kan itu budaya. Kalau tadi kan secara personal tuh budayanya misalnya ya agama berbeda-beda gitu. Kalau secara umumnya, penerapan secara umum. Secara umumnya saya mencoba menyadarkan mereka tentang budaya daerah mereka nih. Mereka cinta terhadap budaya Yang ada di sekitaran sekitarnya. Pontianak. Oke. Nah, ini menarik ya, menarik ini. Kemudian saya kaitkan dengan ada kasus ya, ada kasus. Nah, seperti ini di sebuah sekolah. Kalau sekarang itu kan ada yang namanya sekolah inklusi ya Pak ya. Sekolah inklusi itu memang udah ada daftarnya itu. Biasanya yang dulu itu kalau yang dulu itu masih sekitaran sekolah yang sekolah negeri. Nah, mungkin kalau yang sekolah swasta ada beberapa tapi tidak semua gitu kan. Nah, terkadang ada orang tua ini yang masih belum bisa menerima Pak, belum bisa menerima yang anaknya yang sebenarnya dikategorikan yang SLB seperti itu Pak. Hanya saja mungkin orang tua masih belum bisa terbuka gitu, belum bisa menerima bahwa anaknya ini di sini. Nah dengan berbagai cara mereka itu mendaftarkan anaknya di sekolah. Nah kemudian di sekolah itu kalau misalnya dia udah termasuk ke dalam yang SLB itu kan kita arahkan di sekolah yang memang sudah
sekolahnya di SLB gitu Pak, sekolahnya di SLB gitu kan. Nah, termasuk kemarin kami juga kecolongan itu anak pindahan ya, siswa pindahan gitu kan. Kemudian enggak Bu, dia cuma ini pokoknya dengan berbagai alasan begitu masuk Pak, jawab apa dia lebih. Anaknya tuh nggak bisa fokus membaca, nggak kenal huruf, nggak kenal angka, kemudian secara sosial juga nggak bisa berkomunikasi, pokoknya jauh lah Pak. Nah, kira-kira menurut abang ini gimana cara mengatasinya Pak? Kalau di dalam untuk pembelajaran bisa nggak diterapkan gitu Pak? Kalau untuk anak yang inklusif ya. Ya, ini tadi ada di pernyataan inklusif ya Bu ya, tadi yang dibahas ya. Kalau menurut saya pribadi ya, anak yang inklusi itu sebenarnya hanya butuh bersosialisasi. Akan tetapi di dalam pendidikan yang formal, anak inklusi ini seringkali menjadi mengganggu mengganggu yang lain. Seperti yang Ibu Fitri sampaikan tadi, perlunya sharing teacher atau yang guru baiknya, guru pembantu. Akan tetapi di dalam realitanya tidak ada. Ya seperti itu sih. Harusnya sih harus ada guru pendamping. Apakah itu sudah pasti menuntaskan? Masih menjadi pertanyaan juga buat saya. Karena ini sering kami angkat di dalam diskusi, baik di perkuliahan maupun sesama teman-teman. Masih belum ada titik geraknya. Mungkin boleh saja Pak. Idealnya memang, karena begini ya, di Indonesia ini kan sebetulnya dia punya cita-cita yang mulia. Indonesia itu punya cita-cita yang mulia, bahkan cita-cita itu dibikin platform oleh negara kita ini, oleh para founding father kita ini, atau dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan kebangsaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu dituangkan di dalam undang-undang. Salah satunya adalah di pasal pendidikan itu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Kita berbicara dalam konteks kenegaraan. Namun dalam implementasinya itu harus didukung oleh berbagai hal. Ya. Salah satunya yang paling mendesak itu adalah berkenaan dengan biaya pendidikan. Kenapa? Untuk bisa mendapatkan luaran yang bagus peserta didik itu kita harus menyiapkan satu sarana prasarana penunjang pendidikan. Yang kedua, sumber daya manusia itu, yaitu guru. Ya, guru ini banyak permasalahannya. Ya, karena memang pembiayaan itu tidak mencapai harapan, ya,
dengan modal yang ada ini kita bisa dibantu. Ya, tadi seperti itu ditanyakan, dengan adanya guru pendamping saja, apakah bisa menjamin? Nah, sebetulnya harusnya kalau semuanya sudah oke, itu terjamin. Tapi kalau melihat kondisi real sekarang ini, ya, saya pernah sampaikan dalam bahwa APBN kita itu hanya sekarang 3.600 triliun, sedangkan dalam undang-undang disebutkan bahwa pendidikan itu mendapatkan porsi 20%. Kalau porsi 20% itu seharusnya kita mendapatkan sekitar 740 triliun. Ya. Dan itu sangat cukup untuk pendidikan. Masalahnya adalah pendidikan kita itu sekarang yang termasuk ke dalam pembiayaan pendidikan itu bukan hanya dari departemen pendidikan, dari kemiliteran, pendidikannya juga diambil dari kepolisian, semua kedinasan, departemen kedinasan itu, badan intelijen, lain-lain masuk ke dalam. Bahkan Kementerian Pendidikan itu hanya mengelola 36 triliun saja untuk gaji dan untuk pendidikan. Lucunya Kementerian Pendidikan itu tidak punya sekolah kedinasan. Nah, itu harusnya kita yang harus punya sekolah kedinasan. Kita melalui program itu pun sudah dibagi-bagi, salah satunya PPG. Dengan modal PPG, dengan modal guru yang ada di kita ini juga menjadi permasalahan. Jadi bukan profesionalisme, tetapi kemanusiaan. Nah, termasuk di PPG umurnya sudah 2 tahun lagi mau umur. Kan kalau tidak diluluskan, tidak profesional, itu presiden buruk. Kita sama seperti di sekolah. Ya. Tapi saya apresiasi saudara bisa memetakan ya persoalan itu dengan salah satu solusi dengan sosial emosional. Dari segi desain inovasi ini saya apresiasi sangat-sangat bagus. Karena inilah sebetulnya substansi daripada kita mengambil satu tema dengan kondisi yang ada di sekolah. Makanya saya sampaikan dalam bimbingan seminar itu, baiknya judul yang kita ambil itu dan permasalahan yang kita ambil itu hasil daripada kita PPR di sekolah tersebut. Walaupun kita PPR 1 dan PPR 2 berbeda tempat. Ya, gitu. Kalau di PJS itu kita tidak di PJOK ya, PPR 1 dan PPR 2 tetap di sana untuk menuntaskan supaya dia komprehensif dalam permasalahan dan kemudian solusinya. Tapi kan itu berbicara dari masing-masing ya, PPR 1 di sekolah mana, PPR 2 di sekolah mana, akhirnya kita kembali ke nol. Nah, baiknya dengan kondisi real di lapangan itu kita bisa memberikan solusi, salah satunya dengan pendekatan mata kuliah yang kita ambil dari beberapa satu. Salah satunya adalah mata kuliah sosial emosional. Itu sangat bagus, saya apresiasi. Dan saudara tadi bisa mengaplikasikan dan memberikan sebuah contoh ya, walaupun contoh itu masih itu masih legend saja. Ada contohnya yang masih zaman sekarang, gitu ya. Tapi sudah
mungkin akan